Pura-pura hamil demi sebuah wasiat. Hidupku, seorang istri berjilbab di desa kecil, terjebak dalam sandiwara besar. Namun, ketika rahasia gelap di balik wasiat itu mulai terkuak, serangkaian kejadian aneh menghantuiku. Puncaknya, ibu mertua tiba-tiba jatuh pingsan. Ada apa sebenarnya? Akankah kebohongan ini menghancurkan semuanya, atau justru membawa pada kebenaran yang membebaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara dini hari di desa kami selalu dingin dan bersih, membawa aroma tanah basah dan embun. Ayam-ayam jago mulai berkokok, membangunkan penghuni rumah satu persatu. Aku terbangun bukan karena kokok ayam, melainkan karena bisikan lirih yang datang dari balik pintu kamar. Bisikan itu milik ibu mertua, terdengar cemas dan penuh perhitungan. Aku mencoba mengerjap, menarik selimut tipis hingga dagu, pura-pura masih terlelap. Suami di sampingku masih mendengkur halus, tak terusik sedikit pun oleh percakapan di luar. Sudah setahun pernikahan kami. Setahun penuh harapan, tawa, dan sesekali kecanggungan yang wajar bagi sepasang pengantin baru. Aku, dengan jilbab yang selalu kukenakan, berusaha menjadi istri dan menantu terbaik. Kubantu ibu mertua mengurus kebun di belakang rumah, merawat ayam-ayam, dan belajar resep-resep masakan khas desa ini. Suami juga tak pernah absen membantu, ia pekerja keras di ladang, tulang punggung keluarga kecil kami. Namun, ada satu hal yang terus membayangi kebahagiaan kami, ketiadaan buah hati. Setiap kumpul keluarga, setiap acara hajatan di desa, pertanyaan itu selalu muncul. Kapan mau isi? Sudah berapa bulan menikah, kok belum ada kabar baik? Pertanyaan-pertanyaan itu, meski diucapkan dengan nada basa-basi, terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk hati. Ibu mertua selalu tersenyum tipis, menatapku penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu tanpa kata. Bisikan di luar pintu semakin jelas. Aku mendengar langkah kaki menjauh, lalu hening. Ku coba meluruskan pikiranku. Apa yang ibu mertua bicarakan sepagi ini? Dengan siapa? Dan mengapa harus berbisik-bisik? Rasa penasaran memuncak, namun rasa hormatku terhadap privasi ibu mertua jauh lebih besar. Aku memutuskan untuk tidak bertanya, menunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin ini hanya hal sepele, pikirku. Matahari mulai menyusup melalui celah jendela, menerangi sudut kamar yang sederhana. Suami menggeliat, tangannya refleks mencari tanganku. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Aku membalas genggamannya, mencoba melupakan bisikan-bisikan misterius tadi. Hari baru, harapan baru. Begitulah keyakinanku. Aku bangkit dari tempat tidur, merapikan jilbab, dan bersiap untuk salat subuh. Setelah salat, aku bergegas ke dapur. Aroma kopi dan gorengan sudah tercium, pertanda ibu mertua sudah bangun lebih dulu dan mulai menyiapkan sarapan. Ia memang wanita yang rajin, tak pernah membiarkan kami bangun lebih siang darinya. Aku mengambil sapu lidi, mulai membersihkan teras depan yang basah embun. Daun-daun kering berguguran, menambah kesan asri di halaman rumah. Tak lama, ibu mertua muncul dari dapur, membawa sepiring gorengan tempe dan 2 cangkir kopi. Ia meletakkannya di meja bambu di teras, lalu duduk di kursi goyang kesayangannya. Wajahnya terlihat sedikit lebih serius dari biasanya. Ada kerutan di antara alisnya, seolah sedang memikirkan hal berat. Aku menghentikan pekerjaanku, duduk di hadapannya. "Ada apa, Bu?" Tanyaku lembut, mencoba memancing. Ia menghela napas panjang.
Nak, ada yang ingin ibu bicarakan. Jantungku berdebar tak menentu. Ini pasti ada hubungannya dengan bisikan tadi. Aku menelan ludah, menunggu. Ia menatapku lekat-lekat, tatapan itu terasa dalam, penuh harapan, namun juga sedikit putus asa. Tangannya terulur, menggenggam tanganku yang dingin. Aku merasakan kehangatan yang mengalir dari telapak tangannya. Ibu tahu ini berat, ujarnya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi demi kebaikan kita semua, demi keluarga ini. Aku menatapnya bingung. Kebaikan apa? Keluarga yang mana? Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan. Apakah ada masalah finansial? Apakah ada kerabat yang sakit parah? Aku menyiapkan diri untuk skenario terburuk. Ibu ingin kamu pura-pura hamil. Duniaku serasa berhenti berputar. Udara dingin dini hari tadi mendadak terasa menghimpit. Ayam-ayam jago di kejauhan seolah berhenti berkokok. Suara napas ibu mertua terdengar berat di telingaku. Pura-pura hamil? Ini adalah hal terakhir yang kuduga akan keluar dari mulutnya. Aku mencoba mencerna kata-katanya. Pura-pura hamil? Bagaimana mungkin? Aku menatapnya tak percaya, berharap ia akan tertawa dan mengatakan ini hanya lelucon. Tapi wajahnya serius, bahkan ada sedikit air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku ingin berteriak, bertanya mengapa, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Ia menghela napas lagi, seolah membaca kebingunganku. Ini semua demi almarhum bapak mertuamu, Nak. Demi impian terakhirnya. Aku masih tidak mengerti. Impian apa yang bisa berhubungan dengan kebohongan sebesar ini? Aku menundukkan kepala, pikiranku kalut. Bagaimana bisa aku menyetujui hal ini? Bagaimana aku bisa membohongi semua orang di desa ini, bahkan suamiku sendiri? Rasa bersalah sudah menyelimati sebelum aku mengucapkan sepatah kata pun. Kopi di cangkir sudah mendingin, begitu pula tempe goreng yang kini terasa hambar di lidahku. Aku masih terdiam, mencerna permintaan ibu mertua yang terasa begitu gila. Pura-pura hamil? Ini bukan sekadar sandiwara kecil. Ini adalah kebohongan besar yang akan melibatkan banyak orang, bahkan mungkin seluruh desa. Bagaimana aku bisa melakukannya? Nurani seorang muslimah sepertiku berteriak keras menolak. Ibu mertua menatapku lekat, seolah ingin mencari tahu apa yang berkecamuk di benakku. Wajahnya yang keriput terlihat lebih tua pagi itu, gurat-gurat kekhawatiran terpahat jelas. Ia meraih tanganku lagi, menggenggamnya erat. Kehangatan dari sentuhan itu sedikit menenangkan badai di dadaku. Aku menatap mata tuanya yang penuh harap, dan di sana kulihat kesedihan yang mendalam. Ibu tahu ini sulit, Nak, ucapnya dengan suara serak. Tapi tidak ada jalan lain. Ini demi kebaikan kita semua. Terutama demi almarhum bapak mertuamu. Aku mengangkat kepalaku, menatapnya. Ada apa dengan almarhum bapak mertua, Bu? Kenapa harus sampai seperti ini? Ibu mertua menghela napas panjang, tatapannya menerawang ke kejauhan, seolah kembali ke masa lalu. Bapakmu itu, Nak, dia sangat menginginkan seorang cucu. Impiannya adalah melihat penerus keluarga ini. Dia selalu bilang, rumah ini akan sepi tanpa tangisan bayi. Dia bahkan sudah menyiapkan nama, Nak. Air mata mulai mengalir di pipi ibu mertua. Aku menyeka air matanya dengan ibu jari, hatiku ikut teriris melihat kesedihannya. Selama ini aku hanya tahu bahwa almarhum bapak mertua adalah sosok yang dihormati di desa, seorang kepala keluarga yang tegas namun penyayang. Aku tak pernah tahu bahwa ia memiliki impian sebesar itu akan seorang cucu. Sebelum meninggal, lanjut ibu mertua, suaranya tercekat,
bapakmu sempat berwasiat. Jika dalam 2 tahun pernikahan kalian belum ada keturunan, ia meminta agar rumah ini dijual. Dek! Jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Dijual? Rumah yang sudah puluhan tahun menjadi saksi bisu suka duka keluarga ini? Rumah yang dibangun dengan keringat dan darah almarhum bapak mertua? Ini gila. Ini lebih dari sekadar impian seorang kakek, ini adalah ancaman nyata terhadap keberadaan keluarga ini. Rumah ini satu-satunya peninggalan bapakmu, Nak. Satu-satunya yang bisa menjaga nama baiknya di mata masyarakat. Kalau sampai dijual, bagaimana nasib keluarga kita? Bagaimana dengan suamimu? Dia akan jadi gunjingan seumur hidup. Aku mulai memahami beban yang dipikul ibu mertua. Ini bukan lagi soal impian seorang kakek, tapi soal kehormatan keluarga, soal masa depan kami. Desa kecil ini memiliki adat dan tradisi yang kuat. Kehormatan adalah segalanya. Jika rumah dijual karena tidak ada keturunan, itu akan menjadi aib yang sulit terhapuskan. Tapi ibu, ujarku mencoba mencari celah, kenapa tidak bilang saja yang sebenarnya? Kenapa harus bohong? Ibu mertua menggeleng pelan. Desa ini kecil, Nak. Berita cepat menyebar. Kalau orang tahu kita belum punya anak, berbagai macam omongan akan muncul. Ditambah lagi, wasiat bapakmu itu. Orang-orang akan kasihan, bahkan mungkin mengejek kita. Ibu tidak sanggup melihat suamimu diperlakukan seperti itu. Aku memejamkan mata. Semua terasa begitu rumit. Di satu sisi, aku tidak ingin berbohong. Di sisi lain, aku tidak ingin melihat keluarga kecil ini hancur, apalagi suamiku menanggung malu seumur hidup. Suamiku adalah pria baik, pekerja keras, yang selalu berusaha membahagiakanku. Ia tak pantas menerima perlakuan buruk dari siapapun. Lalu, bagaimana caranya, Bu? Tanyaku lirih, menyerah pada situasi. Ibu mertua mengusap punggung tanganku. Kita akan bilang kamu sudah hamil 4 bulan. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Perutmu masih bisa kita tutupi dengan baju longgar. Nanti, menjelang bulan ke-9, kita akan bilang keguguran. Aku tersentak. Keguguran? Membayangkan kata itu saja sudah membuat hatiku perih. Rasanya seperti menyumpahi diri sendiri dengan sesuatu yang begitu menyakitkan. Bagaimana bisa aku berpura-pura merasakan kesedihan yang begitu dalam? Itu adalah bagian yang paling sulit dari sandiwara ini. Tapi Bu, ujarku lagi, bagaimana dengan pemeriksaan kehamilan? Bagaimana kalau ada yang curiga? Ibu mertua tersenyum tipis. Di desa ini, tidak ada bidan atau dokter yang menetap. Kita hanya punya bu bidan tua yang sudah sangat sepuh. Dia biasanya hanya memeriksa sekilas, tidak terlalu detail. Kita bisa minta bantuan dia. Aku masih ragu. Ini terlalu berisiko. Bagaimana jika ada yang salah? Bagaimana jika ada yang membongkar kebohongan ini? Semua akan berantakan, dan rasa malu akan berkali lipat lebih besar. Aku menatap keluar jendela, memandang kebun singkong yang menghampar hijau. Dunia luar terasa begitu damai, kontras dengan badai di dalam hatiku. Dan suamimu? Tanyaku. Dia harus tahu kan? Ibu mertua menggeleng. Tidak, Nak. Suamimu tidak boleh tahu. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan setuju. Dia terlalu jujur untuk sandiwara seperti ini. Biarkan dia tidak tahu apa-apa. Ini akan menjadi rahasia kita berdua. Aku terdiam. Melibatkan suamiku dalam kebohongan ini tanpa sepengetahuannya? Itu adalah pukulan telak. Aku tidak suka berbohong padanya,
apalagi tentang hal sepenting ini. Tapi ibu mertua benar, suamiku terlalu polos dan jujur. Dia tidak akan pernah menyetujui rencana gila ini. Kepalaku pusing. Rasanya seperti ada beban berat yang tiba-tiba diletakkan di pundakku. Aku menatap ibu mertua yang kini menatapku penuh harap. Wajahnya memelas, seolah memohon. Aku tahu, ia melakukan ini demi kebaikan keluarga. Demi menjaga warisan almarhum suaminya. Demi menjaga nama baik anak semata wayangnya. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Baik Bu, ucapku akhirnya, suaraku nyaris tak terdengar. Aku akan melakukannya. Ibu mertua langsung memelukku erat, air matanya membasahi bahuku. Ia membisikkan terima kasih berkali-kali. Pelukannya terasa hangat, namun ada rasa hampa yang tiba-tiba menyerangku. Aku baru saja menyetujui sebuah kebohongan besar, demi sebuah impian yang tak pernah terucap langsung padaku. Keputusan sudah diambil. Aku menyetujui rencana ibu mertua. Sejak pagi itu, suasana di rumah terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat, namun terasa di udara. Aku berusaha bertingkah senormal mungkin, seperti tidak ada apa-apa. Suami juga tidak menyadari perubahan ini. Dia masih ceria, sibuk menyiapkan alat-alat untuk ke ladang. Ibu mertua mulai melancarkan strateginya. Ia mulai menyebarkan berita gembira itu kepada tetangga-tetangga terdekat. Dimulai dari Maksumi, tetangga depan rumah yang terkenal paling suka bergosip. Aku mendengar ibu mertua berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan. Alhamdulillah, Mak, akhirnya ada kabar baik. Anakku sudah isi. Maksumi tentu saja langsung terpekik kegirangan. Benarkah, Bu? Alhamdulillah. Sudah berapa bulan? Sudah jalan 4 bulan, Mak, jawab ibu mertua dengan nada penuh bangga. Aku yang mendengarkan dari dalam dapur hanya bisa menunduk malu. Rasanya ingin bersembunyi di bawah meja. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertua terasa seperti belati yang menusuk-nusuk hati nuraniku. Dalam waktu singkat, kabar kehamilanku yang palsu itu menyebar seperti api. Desa kecil ini memang seperti itu, berita baik maupun buruk cepat sekali menyebar dari mulut ke mulut. Tetangga-tetangga mulai berdatangan ke rumah, mengucapkan selamat, membawa oleh-oleh kecil, dan menanyakan kondisiku. Aku harus pintar-pintar berakting. Ibu mertua selalu ada di sampingku, membimbing setiap gerak-gerikku. Ia mengingatkanku untuk sering mengelus perut, seolah-olah memang ada kehidupan di sana. Ia juga menyuruhku untuk sering merasa mual di pagi hari, meski sebenarnya aku hanya pura-pura. Beberapa kali, aku bahkan harus menolak makanan favoritku dengan dalih mual. Sudah ngidam apa, Nak? Tanya Bu RT suatu sore saat ia menjengukku. Aku menatap ibu mertua mencari bantuan. Ibu mertua langsung menyahut. Katanya ingin makan mangga muda, Bu RT. Tapi kan bukan musimnya sekarang. Bu RT manggut-manggut. Oh, wajar itu. Nanti saya carikan di tetangga sebelah, siapa tahu ada yang punya. Aku tersenyum dipaksakan. Rasanya seperti dicekik. Bagaimana bisa aku menyetujui semua kebohongan ini? Setiap ucapan selamat yang kuterima terasa seperti sindiran. Setiap perhatian yang kuterima terasa seperti beban. Aku merasa seperti penipu ulung yang harus terus-menerus berakting di panggung sandiwara terbesar dalam hidupku. Suamiku adalah satu-satunya orang yang tidak tahu apa-apa. Ia sangat bahagia. Setiap pulang dari ladang, ia akan langsung bertanya tentang kabarku dan bayi kami. Ia bahkan sering membisikkan kata-kata indah di perutku, mengajak bicara calon anaknya yang belum ada. Hati kecilku hancur setiap kali melihat kebahagiaan murninya.
Aku merasa sangat bersalah telah membohonginya. Kamu jadi sering mual ya sekarang? Tanyanya suatu malam saat kami berdua di kamar. Ibu bilang itu wajar kok, tanda-tanda kehamilan yang sehat. Aku hanya tersenyum tipis, mengelus perutku yang datar. Iya, begitulah, Mas. Ia mendekapku erat, mencium keningku. Terima kasih, sayang. Kamu sudah memberikan kebahagiaan terbesar untukku. Kalimat itu bagai belati yang menusuk jantungku. Kepercayaan tulusnya kepadaku terasa begitu berat. Aku ingin sekali menceritakan semuanya, memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Tapi aku ingat pesan ibu mertua, rahasia ini tidak boleh sampai kepadanya. Ini semua demi dia, demi masa depan kami. Beberapa hari kemudian, ibu mertua mengajakku mengunjungi Bu Bidan tua. Bu Bidan adalah sosok sepuh yang sudah lama tidak praktik aktif, hanya sesekali membantu persalinan darurat atau memeriksa ibu hamil jika diminta. Rumahnya kecil, terpencil di ujung desa. Assalamualaikum Bu Bidan, sapa ibu mertua ramah. Waalaikumsalam, jawab Bu Bidan tua dengan suara serak. Ia menatap kami dengan tatapan teduh. Ibu mertua menjelaskan maksud kedatangan kami. Bu Bidan tua mengangguk-angguk. Ia mulai memeriksaku. Tangannya yang keriput meraba-raba perutku. Aku menahan napas, khawatir jika ia menyadari bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun, Bu Bidan tua hanya tersenyum. Sehat, nak. Kandunganmu sehat. Tapi memang masih kecil ya, belum terlalu besar, ujarnya sambil menatap ibu mertua. Dijaga baik-baik ya. Aku menghela napas lega. Syukurlah, sandiwara ini berjalan lancar. Ibu mertua berterima kasih berkali-kali kepada Bu Bidan tua, bahkan memberikan sedikit uang sebagai ucapan terima kasih. Bu Bidan tua menolaknya, namun ibu mertua memaksa. Pulang dari Bu Bidan, ibu mertua terlihat lebih tenang. Lihat kan, nak? Semua baik-baik saja. Allah akan membantu kita. Aku hanya bisa mengangguk. Dalam hati, aku terus berdoa agar semua ini cepat berakhir. Aku tidak sanggup terus-menerus hidup dalam kebohongan. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas tali tipis, takut jika sewaktu-waktu aku terjatuh dan kebohongan ini terbongkar. Hari-hari berlalu. Perutku mulai sedikit membesar, bukan karena hamil, tapi karena ibu mertua menyuruhku mengganjalnya dengan kain atau benda lunak lainnya. Aku harus ekstra hati-hati saat berjalan, saat duduk, atau saat membungkuk. Bahkan saat tidur pun aku harus menjaga posisi agar ganjalan itu tidak bergeser. Penduduk desa semakin yakin bahwa aku memang hamil. Mereka sering menatap perutku dengan senyum dan tatapan penuh harap. Beberapa ibu-ibu bahkan sudah mulai menanyakan persiapan nama bayi atau warna baju yang akan kubuat untuknya. Aku hanya bisa tersenyum simpul, menjawab seadanya. Rasa bersalah terus menghantuiku, terutama saat melihat suamiku. Ia semakin menyayangiku, semakin perhatian. Ia sering memijat kakiku yang pegal, padahal tidak, membawakanku makanan kesukaanku, dan memastikan aku tidak terlalu lelah. Setiap malam, ia akan memelukku erat, dan aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan air mata membasahi bantal dalam diam. Kehamilanku yang palsu memasuki bulan ke-6. Semakin lama, semakin sulit bagiku untuk menyembunyikan kebenaran. Perutku yang diganjal kain sudah terlihat cukup besar, membuatku harus mengenakan daster longgar setiap hari. Aku juga harus ekstra hati-hati dalam setiap gerakan, takut ganjalan itu bergeser dan terbongkar. Suatu siang, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tiba-tiba salah satu ganjalan di perutku terasa melorot. Jantungku berdebar kencang.
Aku segera menekan perutku, berusaha memperbaikinya. Namun, saat itu juga, Maksumi, tetangga depan rumah, kebetulan lewat dan melihatku. "Nak, kenapa itu perutmu dipegang-pegang terus?" Tanyanya dengan nada ingin tahu. "Ada apa?" Aku panik. Keringat dingin membasahi pelipisku. "Tidak apa-apa, Mak. Hanya sedikit kram perut biasa," ujarku terbata-bata. Maksumi mengerutkan kening. Ia mendekat, menatap perutku dengan curiga. "Tapi kok sepertinya agak aneh ya, Nak? Perutmu kok kencang sekali?" Aku langsung mundur selangkah, mencoba menutupi perutku dengan lengan. Ibu mertua yang kebetulan mendengar percakapan kami dari dapur, langsung keluar dengan wajah cemas. Ia tahu ini adalah situasi genting. "Oh, itu memang biasa, Maksumi," sahut ibu mertua dengan cepat. Kata Bu Bidan tua, itu tandanya bayinya aktif di dalam. Maklum, calon jagoan. Maksumi masih menatap curiga, namun ia mengangguk-angguk. "Oh, begitu ya? Tapi hati-hati ya, Nak. Jangan terlalu banyak bergerak. Nanti kecapean." Aku mengangguk patuh, bersyukur ibu mertua datang tepat waktu. Setelah Maksumi pergi, ibu mertua langsung menarikku masuk ke dalam rumah. "Hampir saja," bisik ibu mertua dengan napas terengah-engah. "Kamu harus lebih hati-hati, Nak. Jangan sampai ada yang curiga." Aku hanya bisa menunduk. Rasa malu dan takut terus menghantuiku. Setiap hari adalah pertarungan batin antara nurani dan keharusan. Aku merasa lelah dengan sandiwara ini. Ingin rasanya berlari sejauh mungkin dari semua kebohongan ini. Malam harinya, suamiku pulang dari ladang. Ia tampak lelah, namun senyumnya selalu mengembang saat melihatku. Ia langsung memelukku, mengelus perutku. "Hari ini si kecil sudah menendang berapa kali, sayang?" tanyanya lembut. Aku terpaku. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Aku harus pura-pura merasakan tendangan, namun tidak tahu bagaimana cara mendeskripsikannya. Ibu mertua yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, langsung menyahut. "Tadi pagi si kecil sudah menendang berkali-kali, Nak. Bahkan sampai perut istrimu bergerak-gerak," ucap ibu mertua dengan meyakinkan. Suamiku tertawa senang. "Wah, jagoan memang. Pasti kuat seperti ayahnya." Aku hanya tersenyum tipis, merasa semakin bersalah. Kebohongan ini tidak hanya menyakitiku, tetapi juga menyakiti suamiku. Ia begitu tulus bahagia, dan aku merasa seperti menusuknya dari belakang. Aku tahu ibu mertua melakukan ini demi kebaikan, tapi apakah kebaikan itu harus dibangun di atas kebohongan? Hari-hari berikutnya, aku semakin berhati-hati. Aku membatasi gerak-gerikku, tidak lagi menjemur pakaian terlalu sering, dan menghindari interaksi berlebihan dengan tetangga. Ibu mertua juga semakin protektif. Ia sering mengikutiku kemanapun aku pergi, seolah menjadi penjaga rahasia kami. Suatu sore, saat aku sedang duduk santai di teras, datanglah rombongan pengajian ibu-ibu. Mereka datang untuk menjengukku, membawa berbagai macam buah-buahan dan makanan. Salah satu dari mereka adalah Ibu Haji, seorang wanita tua yang sangat dihormati di desa. Ia memiliki mata yang tajam dan seolah bisa menembus apapun. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanya Ibu Haji dengan suara lembut. "Sudah berapa bulan?" "6 bulan, Ibu Haji," jawabku sopan. Ibu Haji tersenyum. Ia menatap perutku, lalu tiba-tiba tangannya terulur dan menyentuh perutku. Aku menahan napas. Jemarinya meraba-raba, seolah merasakan sesuatu. Aku tahu ganjalan di perutku terasa sedikit keras.
Perutmu kok agak keras, Nak? Tanyanya dengan nada datar, tidak ada senyum di bibirnya. Jantungku berdebar kencang. Ibu mertua yang melihat situasi ini langsung mendekat. "Oh, itu biasa, Ibu Haji," kata Bu Bidan, "memang begitu kalau bayinya lagi aktif." Ibu Haji hanya mengangguk-angguk, namun tatapannya masih penuh selidik. Aku bisa merasakan tatapan matanya menembus topeng yang kupakai. Rasanya seperti telanjang di hadapan semua orang. Aku merasa sangat tidak nyaman. Setelah rombongan pengajian pulang, ibu mertua langsung menghela napas lega. "Hampir saja, Nak." Ibu Haji itu memang sangat jeli. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rasa takut semakin mencengkeramku. Bagaimana jika suatu hari nanti, kebohongan ini benar-benar terbongkar? Aku tidak bisa membayangkan reaksi suamiku, reaksi penduduk desa. Aku akan menjadi bahan tertawaan, keluarga kami akan menanggung malu seumur hidup. Aku memutuskan untuk bicara dengan ibu mertua lagi. Aku harus mengakhiri sandiwara ini. Ini terlalu berisiko, dan aku tidak sanggup lagi menanggung beban kebohongan ini. "Bu," ucapku saat kami berdua di dapur. "Aku tidak sanggup lagi. Ini terlalu berat. Aku takut kalau kebohongan ini terbongkar." Ibu mertua menatapku dengan tatapan memohon. "Sabar sedikit lagi, Nak. Kita sudah sejauh ini. Tinggal beberapa bulan lagi. Setelah itu, semuanya akan berakhir. Kita akan bilang kamu keguguran, dan semua orang akan berempati." Aku menggeleng. Tapi bagaimana kalau ada yang tidak percaya? Bagaimana kalau mereka mulai bertanya-tanya? "Tidak akan, Nak," ujar ibu mertua meyakinkanku. "Di desa ini tidak ada yang berani menuduh. Mereka akan kasihan." Aku merasa terjebak. Di satu sisi, aku ingin lepas dari semua ini. Di sisi lain, aku tidak ingin menghancurkan harapan ibu mertua dan terutama, aku tidak ingin melihat suamiku menderita. Aku merasa seperti ada di antara dua pilihan sulit. Aku hanya bisa berdoa, semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini. Minggu-minggu berlalu, dan kehamilanku yang palsu semakin terlihat nyata. Aku sudah memasuki bulan ke-7, yang berarti perutku semakin membesar. Ganjalan yang kupakai harus lebih tebal, dan aku harus semakin berhati-hati. Langkahku menjadi lebih pelan, gerak-gerikku terbatas. Aku mulai merasakan sakit punggung dan pegal-pegal yang biasa dirasakan ibu hamil sungguhan, padahal aku hanya berpura-pura. Mungkin ini adalah akibat dari tekanan psikologis yang ku alami. Kehidupan di desa tetap berjalan seperti biasa. Tetangga-tetangga masih datang menjenguk, membawa buah tangan, dan memberikan nasihat-nasihat tentang kehamilan. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, berusaha terlihat alami. Suamiku juga semakin antusias. Ia bahkan sudah mulai merancang nama-nama untuk calon anak kami, baik laki-laki maupun perempuan. Ia sering berbicara di depan perutku, menceritakan kesehariannya di ladang, atau impiannya untuk masa depan kami. Setiap kali ia melakukannya, hatiku mencelos, diselimuti rasa bersalah yang tak terhingga. "Sayang, coba dengar ini," ucapnya suatu malam, menempelkan telinganya di perutku. Si kecil menendang lagi. Aku yakin dia akan jadi pemain bola yang hebat. Aku tersenyum tipis, menahan air mata. Ia tidak tahu bahwa yang ia rasakan itu hanyalah ganjalan kain yang sedikit bergerak karena gerakan napasku. Rasanya aku ingin sekali memeluknya dan menceritakan semuanya, namun bayangan wajah ibu mertua yang memohon terus terngiang di benakku. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di teras, tiba-tiba seekor burung gagak besar bertengger di atas pohon nangka di halaman.
Burung itu berkokok keras, seolah memberikan pertanda buruk. Aku merinding. Di desa kami, burung gagak yang berkokok di siang hari sering dianggap sebagai pertanda akan datangnya musibah. Ibu mertua yang sedang menyiram tanaman di kebun belakang mendengar kokokan gagak itu. Ia langsung menoleh ke arah pohon nangka, wajahnya berubah pucat. Kenapa burung gagak itu berkokok di siang bolong begini? Gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Aku juga merasa tidak enak hati. Ada firasat buruk yang tiba-tiba muncul. Apakah ini pertanda bahwa sandiwara kami akan terbongkar? Atau akan ada musibah yang menimpa keluarga kami? Beberapa hari kemudian, pertanda aneh lainnya muncul. Saat aku sedang membantu ibu mertua memasak di dapur, tiba-tiba panci yang berisi air mendidih terjatuh dari tungku, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Air panas tumpah ruah, untungnya tidak mengenai kami berdua. Astagfirullah, seru ibu mertua terkejut. Ada apa ini? Aku juga terkejut. Ini bukan kali pertama kejadian aneh seperti itu terjadi. Beberapa hari sebelumnya, guci air di teras tiba-tiba pecah tanpa sebab, dan lampu di kamar kami sering mati nyala sendiri. Semua itu terasa seperti pertanda, peringatan akan sesuatu yang buruk. Kecurigaan mulai muncul di beberapa tetangga. Meskipun ibu mertua berusaha meyakinkan semua orang, ada saja yang menatapku dengan tatapan aneh. Salah satunya adalah Mak Ijah, seorang dukun bayi yang sudah sangat tua, namun masih disegani di desa. Ia memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Suatu sore, Mak Ijah datang berkunjung ke rumah. Ia duduk di depanku, menatapku lekat-lekat. Matanya yang sayu seolah menembus jiwaku. Aku merasa sangat tidak nyaman, seperti semua rahasia terbesarku bisa terbaca olehnya. "Nak," ujarnya pelan, suaranya parau, "perutmu ini kok rasanya kosong ya?" Jantungku berdebar kencang. Aku menelan ludah, mencari kata-kata. Ibu mertua yang duduk di sampingku langsung menyela. "Ah, Mak Ijah ini ada-ada saja," kata ibu mertua dengan senyum dipaksakan. "Memang begitu kan kalau bayi sudah besar, kadang terasa keras, kadang terasa kosong." Mak Ijah tidak bergeming. Ia masih menatapku, tatapannya penuh arti. "Tapi rasanya lain, Nak. Aku sudah puluhan tahun membantu persalinan. Perasaan ini berbeda." Aku merasakan keringat dingin membasahi punggungku. Aku yakin Mak Ijah mulai curiga. Ibu mertua berusaha mengalihkan pembicaraan, menawarkan teh dan kue-kue, namun Mak Ijah tetap menatapku. "Apa ada yang kamu sembunyikan, Nak?" Tanyanya lagi, suaranya sedikit lebih tegas. Aku ingin sekali berteriak, menceritakan semuanya. Tapi aku tidak bisa. Aku menatap ibu mertua, ia menggelengkan kepala pelan, memberikan isyarat agar aku diam. Aku hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Mak Ijah. Setelah Mak Ijah pulang, ibu mertua terlihat sangat cemas. "Gawat, Nak. Mak Ijah itu tidak bisa dibohongi. Dia punya indera keenam." Aku merasa putus asa. Semakin lama, sandiwara ini semakin membebani. Aku merasa seperti akan meledak. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Aku harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini, sebelum kebohongan ini menghancurkan segalanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-kata Mak Ijah. Aku tahu, lambat laun, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu terjadi, semua akan runtuh. Aku tidak ingin suamiku mengetahuinya dari orang lain, apalagi dari orang yang akan menghakiminya. Aku memutuskan, aku harus segera mengakhiri sandiwara ini.
Aku harus mencari cara untuk mengalami keguguran sesegera mungkin tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak ingin menyakiti diri sendiri atau membuat keluarga kami semakin sedih. Aku ingin semuanya berakhir dengan damai, meskipun itu berarti aku harus menanggung beban kesedihan atas kehilangan yang tidak pernah ada. Rasa takut dan cemas yang kurasakan semakin menjadi-jadi setelah kedatangan Mak Ijah. Aku tahu, sandiwara ini tidak bisa berlanjut lebih lama lagi. Aku harus mengakhiri semua ini, sebelum kebenaran terungkap dengan cara yang lebih menyakitkan. Aku mulai memikirkan berbagai skenario untuk mengalami keguguran yang terlihat alami, tanpa menimbulkan kecurigaan. Suatu siang, ibu mertua mengajakku ke ladang untuk membantu memanen singkong. Biasanya, aku tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan berat, tapi hari itu ibu mertua bilang ia butuh bantuan ekstra. Aku merasa sedikit lega. Mungkin ini kesempatan untuk melancarkan rencanaku. Aku bisa saja pura-pura tergelincir atau terpeleset. Di ladang, cuaca sangat terik. Tanah kering dan sedikit berdebu. Suamiku sudah ada di sana, sibuk mencangkul. Ia melarangku untuk terlalu banyak bergerak, namun aku bersikeras ingin membantu. Aku mengenakan sarung tangan dan mencoba mencabut beberapa batang singkong yang tidak terlalu besar. Saat aku sedang membungkuk untuk mencabut singkong, tiba-tiba pandanganku berkunang-kunang. Mungkin karena panasnya terik matahari, atau mungkin karena kelelahan psikologis yang terus-menerus kupendam. Aku merasakan duniaku berputar. Aku mencoba berpegangan pada batang singkong, namun tubuhku terasa lemas. "Nak, hati-hati!" teriak ibu mertua dari kejauhan. Namun sudah terlambat. Kakiku tergelincir. Aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Rasanya seperti ada benturan keras di perutku. Aku merasakan nyeri yang tajam, dan pandanganku semakin gelap. Aku mencoba berteriak, namun suaraku tercekat. Suamiku dan ibu mertua langsung berlari menghampiriku. Wajah mereka terlihat sangat panik. "Sayang, kamu tidak apa-apa," teriak suamiku, suaranya bergetar. Ibu mertua juga segera menghampiriku, wajahnya pucat pasi. Ia memegang tanganku erat. "Astagfirullah, Nak. Ada apa ini?" Aku hanya bisa mengerang kesakitan. Nyeri di perutku semakin menjadi-jadi. Aku tidak menyangka akan terjatuh sekeras ini. Awalnya aku ingin pura-pura, tapi ini benar-benar terasa sakit. Suamiku segera menggendongku. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumah. Ibu mertua mengikuti di belakangnya, terus-menerus berdoa dan beristighfar. Aku samar-samar mendengar mereka berbicara, namun kesadaranku mulai memudar. Sesampainya di rumah, suamiku segera membaringkanku di kamar. Ibu mertua langsung menyuruh salah satu tetangga untuk memanggil Bu Bidan tua. Aku merasakan perutku semakin nyeri, dan ada sesuatu yang mengalir dari kakiku. Aku membuka mata dan kulihat darah. Darah? Ini bukan bagian dari rencana. Ini bukan pura-pura. Aku benar-benar berdarah. Kepanikan yang sesungguhnya mulai melanda. Bu Bidan tua tiba tidak lama kemudian. Ia segera memeriksaku. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan ada kerutan di dahinya yang keriput. Ibu mertua dan suamiku berdiri di samping tempat tidur, menunggu dengan cemas. "Sepertinya keguguran," ucap Bu Bidan tua dengan nada prihatin. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Aku tidak hamil, bagaimana mungkin aku keguguran? Tapi darah ini nyata, rasa sakit ini nyata. Aku menatap Bu Bidan tua dengan tatapan memohon penjelasan. Suamiku langsung terduduk lemas di lantai.
Ia membenamkan wajahnya di telapak tangan, bahunya bergetar. Ia tidak menangis, tapi aku tahu ia sangat terpukul. Impiannya, harapan terbesarnya, tiba-tiba sirna begitu saja. Ibu mertua juga tak kalah terpukul. Ia menangis tersedu-sedu, memelukku erat. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa aku keguguran jika aku tidak pernah hamil? Apakah ganjalan di perutku membuat tubuhku bereaksi seolah-olah memang ada kehamilan? Atau ada sesuatu yang lain? Bu bidan tua menatapku dan ibu mertua secara bergantian. Ia terlihat sedikit curiga, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meminta ibu mertua untuk membersihkan darah dan memberikan beberapa ramuan tradisional untuk meredakan nyeri dan membersihkan rahim. Setelah bu bidan tua pergi, ibu mertua kembali menangis. Ia terus-menerus meminta maaf kepadaku. Ini semua salah ibu, nak. Ini semua gara-gara ide ibu. Sekarang kamu jadi seperti ini, ujarnya lirih. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Ini bukan salah ibu. Mungkin ini memang jalan Allah. Namun di dalam hati, aku tidak bisa tenang. Aku tidak mengerti mengapa aku mengalami pendarahan dan merasakan nyeri seperti keguguran sungguhan. Apakah tubuhku bereaksi terhadap kebohongan ini? Atau ada hal lain yang tidak ku ketahui? Suamiku masih terduduk lemas di lantai. Aku memanggil namanya, namun ia tidak menjawab. Ia hanya terus-menerus terisak. Hati ini terasa perih melihatnya. Aku telah menyakiti perasaannya begitu dalam, tanpa ia ketahui. Kabar keguguranku segera menyebar ke seluruh desa. Tetangga-tetangga berdatangan untuk menyampaikan belasungkawa. Mereka membawa makanan, bunga, dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Aku merasa sangat bersalah menerima semua simpati itu, padahal aku tidak benar-benar kehilangan apa-apa. Malam harinya, suamiku masih belum bisa menerima kenyataan. Ia terus-menerus bertanya mengapa ini bisa terjadi. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa memeluknya erat, membiarkan ia menangis di pelukanku. Aku tahu ia butuh waktu untuk menerima semua ini. Dan aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Setelah keguguran yang tak terduga itu, suasana di rumah terasa muram. Suamiku terlihat sangat terpukul. Ia menjadi pendiam, jarang tersenyum, dan sering melamun. Aku tahu ia sedang berduka, dan aku merasa semakin bersalah karena telah membohonginya. Ibu mertua juga terlihat sangat menyesal. Ia seringkali hanya memandangku dengan tatapan sedih, seolah meminta maaf tanpa kata. Aku sendiri juga merasa aneh. Meskipun aku tidak hamil sungguhan, tubuhku terasa lemas, perutku masih sedikit nyeri, dan aku sering merasa pusing. Bu bidan tua mengatakan itu adalah efek samping dari keguguran, namun aku tidak yakin. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat aku sedang membersihkan kamar, aku menemukan sebuah bungkusan kecil di bawah kasur ibu mertua. Bungkusan itu terbuat dari kain hitam, diikat dengan benang merah. Aku merasa penasaran dan tanpa pikir panjang, aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah bungkusan kecil berisi bunga melati kering, beberapa helai rambut, dan potongan kuku yang sudah mengering. Di dalamnya juga ada secari kertas yang sudah lusuh, tertulis beberapa baris mantra dalam bahasa Jawa kuno. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah jimat. Aku langsung teringat pada semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Burung gagak yang berkokok, panci jatuh, guci pecah, lampu mati nyala sendiri, dan yang paling mengejutkan,
pendarahanku yang mirip keguguran. Apakah semua ini ada hubungannya dengan jimat ini? Aku segera menemui ibu mertua, membawa bungkusan jimat itu. Bu, ini apa? Tanyaku, suaraku bergetar. Ibu mertua menatap bungkusan itu, wajahnya langsung memucat. Ia mencoba merebut bungkusan itu dariku, tapi aku menahannya. Ini jimat bukan? Jimat apa ini? Kenapa ibu punya ini? Desakku. Ibu mertua menghela napas panjang, lalu ia menunduk. Itu warisan dari almarhum bapakmu, nak. Dulu, bapakmu percaya ini bisa membantu menjaga keberuntungan keluarga. Aku tidak percaya. Almarhum bapak mertua adalah seorang yang taat beragama. Ia selalu mengajarkan kami untuk hanya percaya pada Allah. Bagaimana mungkin ia menyimpan jimat seperti ini? Tapi ini kan syirik, Bu, ujarku. Kenapa ibu simpan ini? Ibu mertua terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Aku merasa ada yang disembunyikan. Ada rahasia lain yang lebih besar dari sekadar impian almarhum bapak mertua tentang seorang cucu. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan jimat itu. Aku merasa sangat gelisah. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang jimat itu dan hubungannya dengan kejadian aneh yang menimpaku. Keesokan harinya, aku pergi menemui Mak Ijah. Aku merasa ia adalah satu-satunya orang di desa ini yang bisa memberiku jawaban. Aku menceritakan semua kejadian aneh yang kualami, termasuk penemuan jimat itu. Mak Ijah mendengarkan dengan seksama, tatapannya tajam dan serius. Setelah aku selesai bercerita, Mak Ijah menghela napas panjang. Nak, jimat itu bukan jimat keberuntungan biasa. Jantungku berdebar kencang. Maksud Mak Ijah? Jimat itu, lanjut Mak Ijah, digunakan untuk memancing rezeki, tapi dengan cara yang tidak baik. Ia juga bisa digunakan untuk mengikat seseorang, atau untuk membuat ilusi. Mungkin, ini yang menyebabkan kamu merasa hamil dan akhirnya keguguran. Aku terperanjat. Jadi, pendarahan dan nyeri yang kurasakan itu adalah efek dari jimat itu? Bukan karena aku pura-pura hamil? Tubuhku bereaksi karena pengaruh gaib? Ini sungguh menakutkan. Dan bunga melati kering, rambut dan kuku di dalamnya itu adalah tumbal, ujar Mak Ijah. Biasanya, tumbal itu digunakan untuk mengikat sesuatu, atau untuk menguatkan pengaruh jimat. Aku merasa merinding. Tumbal? Siapa yang menjadi tumbalnya? Apakah aku? Atau suamiku? Atau ibu mertua? Lalu, apa yang harus kulakukan, Mak? Tanyaku panik. Mak Ijah menatapku dengan tatapan prihatin. Kamu harus membuang jimat itu, Nak. Bakar sampai habis. Dan kamu harus ruqyah diri. Jiwamu terpengaruh oleh hal-hal gaib ini. Aku mengangguk. Aku merasa lega sekaligus takut. Lega karena akhirnya aku tahu penyebab semua keanehan ini, takut karena aku tidak tahu seberapa besar pengaruh jimat itu terhadap diriku dan keluargaku. Ketika aku kembali ke rumah, ibu mertua sedang duduk di teras, wajahnya terlihat gelisah. Ia menatapku dengan tatapan penuh pertanyaan. Dari mana saja, Nak? Tanyanya. Aku menatapnya lurus-lurus. Aku baru saja dari rumah Mak Ijah, Bu. Wajah ibu mertua langsung berubah pucat. Ia tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dariku. Aku mengeluarkan bungkusan jimat itu dari tasku. Jimat ini, Bu. Apa sebenarnya ini? Ibu mertua menunduk, ia mulai terisak. Maafkan ibu, Nak. Ibu.
Ibu terpaksa melakukannya. Semua ini demi suamimu. Aku tidak mengerti. Demi suamiku? Apa hubungannya jimat ini dengan suamiku? Dan kenapa ibu mertua harus berbohong kepadaku? Aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar wasiat almarhum bapak mertua. Ibu mertua akhirnya menyerah. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia di balik jimat itu. Dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir, ia mulai menceritakan semuanya. Aku mendengarkan dengan saksama, hatiku berdebar tak menentu, siap menerima kejutan apapun. Dulu nak, ibu mertua memulai ceritanya, almarhum bapakmu itu memiliki masalah besar. Bisnisnya hancur, dan kami terlilit utang yang sangat banyak. Rumah ini, bahkan ladang-ladang kita, hampir disita. Aku terkejut. Aku tidak pernah tahu tentang ini. Almarhum bapak mertua selalu terlihat gagah dan sukses di mataku. Saat itu, kami sangat putus asa. Tidak ada jalan keluar, lanjut ibu mertua. Lalu datanglah seorang dukun dari desa seberang. Ia menawarkan bantuan. Katanya, ia bisa membuat bisnis bapakmu kembali bangkit, asalkan ada tumbal. Mataku terbelalak. Tumbal? Ternyata jimat itu bukan sekadar jimat keberuntungan biasa, tapi ada tumbal di dalamnya. Tumbalnya adalah seorang anak laki-laki pertama dari garis keturunan bapakmu, ujar ibu mertua, suaranya tercekat. Jika anak laki-laki itu tidak lahir, maka keberuntungan keluarga akan lenyap, dan semua yang kita miliki akan hancur. Termasuk rumah ini. Dek. Aku merasa seperti disambar petir. Jadi, alasan dibalik kebohongan kehamilanku, alasan dibalik wasiat aneh almarhum bapak mertua, dan alasan dibalik jimat ini, semuanya bermuara pada satu hal, tumbal. Ini lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Almarhum bapakmu sangat mencintai suamimu, nak. Ia tidak ingin melihatnya menderita. Jadi ia menyetujui perjanjian itu. Dukun itu memberikan jimat ini, dan mengatakan bahwa jimat ini akan membantu mewujudkan keinginan itu. Tetapi juga akan memberikan pertanda jika ada sesuatu yang tidak beres. Aku mengerti sekarang. Semua keanehan yang terjadi, kokokan gagak, panci jatuh, guci pecah, dan pendarahanku, itu semua adalah pertanda bahwa janji tumbal itu tidak terpenuhi. Dan aku adalah korban dari janji yang tidak pernah ku ketahui. Dukun itu juga bilang, lanjut ibu mertua, kalau janjinya tidak terpenuhi, maka orang yang paling dekat dengan garis keturunan akan menerima imbasnya. Dan itu adalah kamu, nak, sebagai istri dari anak laki-laki satu-satunya. Aku merasa ngeri. Jadi, kebohongan kehamilanku itu adalah upaya ibu mertua untuk menunda imbas dari perjanjian gaib itu. Ia ingin agar aku pura-pura hamil, lalu pura-pura keguguran, sehingga ia bisa mengatakan bahwa anak itu sudah lahir namun meninggal, dan perjanjian itu bisa dianggap terpenuhi. Ibu tahu ini salah, nak, ujar ibu mertua, menangis tersedu-sedu. Tapi ibu tidak punya pilihan lain. Ibu tidak ingin melihat suamimu dan keluarga ini hancur. Ibu mohon maafkan ibu. Aku merasa campur aduk. Marah, takut, sedih, dan iba. Aku marah karena ibu mertua telah membohongiku dan melibatkan aku dalam hal yang begitu mengerikan. Aku takut karena aku tahu ini semua ada hubungannya dengan hal-hal gaib yang berbahaya. Aku sedih melihat penderitaan ibu mertua yang terpaksa melakukan ini demi keluarganya. Dan aku iba pada suamiku yang tidak tahu apa-apa dan menjadi korban dari perjanjian ayahnya. Lalu, kenapa ibu tidak pernah cerita ini pada suamiku? Tanyaku. Karena bapakmu tidak ingin suamimu tahu. Bapakmu tidak ingin suamimu dibebani dengan masalah ini.
Ia ingin suamimu hidup bahagia, tanpa harus tahu tentang perjanjian mengerikan ini. Aku menghela napas panjang. Beban di pundakku terasa semakin berat. Aku harus memutuskan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Apakah aku harus menceritakan semuanya kepada suamiku? Atau aku harus tetap diam dan mencoba mencari cara untuk mengakhiri semua ini tanpa merusak segalanya? Aku teringat kata-kata Mak Ijah, "Kamu harus membuang jimat itu, Nak. Bakar sampai habis. Dan kamu harus ruqyah diri." Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pengaruh jimat itu dan melindungi diriku dari bahaya yang lebih besar. "Bu," ucapku, "kita harus bakar jimat ini. Dan kita harus ruqyah diri." Ibu mertua menatapku dengan mata sembab. "Apa itu bisa membantu, Nak?" "Insya Allah, Bu. Kita harus percaya pada Allah. Hanya Dia yang bisa melindungi kita." Malam itu, dengan perasaan campur aduk, kami membakar jimat itu. Api melahap kain hitam, bunga melati kering, rambut, dan potongan kuku. Asap tebal mengepul, membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Setelah jimat itu menjadi abu, aku merasa sedikit lega, seolah ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Namun, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Pengaruh jimat itu mungkin tidak langsung hilang begitu saja. Aku harus tetap waspada, dan aku harus mencari cara untuk membersihkan diri dari pengaruh gaib itu. Aku juga harus memutuskan, apakah aku akan menceritakan semua ini kepada suamiku, atau tetap merahasiakannya demi kebaikannya. Aku memandang suamiku yang sedang terlelap. Wajahnya terlihat damai, namun aku tahu di dalam hatinya ia sedang berduka. Aku tidak ingin menyakitinya lebih jauh. Tapi aku juga tidak bisa terus-menerus membiarkannya hidup dalam kebohongan. Ini adalah dilema terbesar dalam hidupku. Setelah membakar jimat itu, aku dan ibu mertua mulai menjalani proses ruqyah. Mak Ijah membantu kami. Ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memanjatkan doa-doa, dan memberikan air yang sudah didoakan untuk kami minum. Rasanya seperti ada energi negatif yang keluar dari tubuhku. Aku seringkali merasa mual, pusing, dan lemas selama proses ruqyah. Namun, Mak Ijah meyakinkanku bahwa itu adalah bagian dari proses pembersihan. Suamiku masih belum tahu apa-apa. Ia masih berduka atas keguguran kami. Aku seringkali melihatnya melamun, menatap kosong ke kejauhan. Hatiku perih setiap kali melihatnya seperti itu. Aku ingin sekali menceritakan semuanya, namun ibu mertua terus melarang. "Jangan, Nak," ujarnya. "Biarkan dia tidak tahu. Ini semua demi kebaikannya. Dia tidak akan sanggup menanggung beban ini." Aku mengerti kekhawatiran ibu mertua. Suamiku adalah pria yang polos dan jujur. Jika ia tahu bahwa ia menjadi korban dari perjanjian gaib yang mengerikan, ia pasti akan sangat terpukul. Aku juga tidak ingin melihatnya hancur. Namun, aku juga tidak bisa terus-menerus menyembunyikan kebenaran darinya. Kebohongan ini semakin lama semakin membebani. Aku merasa tidak bisa bernapas. Setiap hari adalah perjuangan batin yang tiada akhir. Suatu sore, saat suamiku sedang membantu ibu mertua merapikan ladang singkong di belakang rumah, ia tiba-tiba berteriak, "Ibu!" Aku yang sedang di dapur langsung berlari ke belakang. Aku melihat suamiku terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi dan tangannya memegang kepalanya. Ibu mertua sudah menghampirinya, wajahnya juga terlihat sangat panik. "Ada apa, Nak?" tanya ibu mertua. "Kepalaku pusing sekali, Ibu," ujar suamiku, suaranya lemah. Rasanya seperti ada yang menekan. Tiba-tiba, tubuh suamiku kejang-kejang.
Matanya membelalak, mulutnya mengeluarkan busa. Aku dan ibu mertua berteriak histeris. Kami mencoba memeganginya, namun tenaganya jauh lebih kuat dari kami. Innalillahi, seru ibu mertua. Jangan-jangan ini gara-gara jimat itu. Aku juga berpikir begitu. Ini pasti imbas dari perjanjian gaib itu. Aku segera berlari ke rumah Mak Ijah. Mak, tolong. Suamiku kejang-kejang. Seruku panik. Mak Ijah langsung mengikutiku ke rumah. Ia melihat kondisi suamiku, dan wajahnya langsung berubah serius. Ia segera memulai proses ruqyah. Ia membacakan ayat-ayat suci, mengusap-usap kepala suamiku, dan memberikan air doa untuk diminum. Selama proses ruqyah, suamiku berteriak-teriak, meronta-ronta, dan bahkan berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Aku dan ibu mertua hanya bisa menangis dan berdoa. Kami sangat takut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan akan terjadi. Setelah beberapa waktu, suamiku akhirnya tenang. Ia pingsan, namun napasnya sudah teratur. Mak Ijah menghela napas lega. Alhamdulillah, Nak. Ia sudah sedikit tenang, ujar Mak Ijah. Tapi pengaruhnya belum hilang sepenuhnya. Kamu harus terus meruqyahnya. Aku mengangguk, air mata masih mengalir di pipiku. Aku menatap suamiku yang terbaring lemas. Aku tidak bisa lagi merahasiakan ini darinya. Ia berhak tahu. Ia berhak tahu mengapa ia menderita seperti ini. Saat suamiku sadar, ia terlihat sangat kebingungan. Ia tidak ingat apa yang terjadi padanya. Aku dan ibu mertua saling berpandangan. Aku tahu ini adalah saatnya. Aku harus menceritakan semuanya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ibu mertua juga duduk di sisi lain, wajahnya terlihat tegang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan semua yang ku ketahui. Aku menceritakan tentang wasiat almarhum bapaknya, tentang kebohongan kehamilanku, tentang jimat itu, dan tentang perjanjian gaib yang mengerikan. Suamiku mendengarkan dengan saksama, matanya membelalak kaget. Ia tidak bisa berkata-kata. Setelah aku selesai bercerita, suamiku terdiam lama. Ia menatap ibu mertua, lalu menatapku. Ada kekecewaan yang mendalam di matanya, namun juga ada kesedihan yang tak terlukiskan. Jadi, selama ini kalian membohongiku? Tanyanya dengan suara serak. Aku tidak bisa menjawab. Hanya air mata yang mengalir di pipiku. Ibu mertua juga menangis, memohon maaf berkali-kali. Suamiku menghela napas panjang. Ia menutup matanya, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Kenapa, Bu? Kenapa harus sampai seperti ini? Ibu tidak ingin kamu menderita, Nak, jawab ibu mertua. Ibu tidak ingin kamu menanggung beban wasiat bapakmu. Suamiku menggelengkan kepala. Aku lebih baik tahu kebenarannya, Bu. Meskipun itu menyakitkan. Aku merasa bersalah. Aku tahu ini pasti sangat berat baginya. Ia harus menerima kenyataan bahwa ayahnya telah membuat perjanjian mengerikan, ibunya telah membohonginya, dan istrinya telah terlibat dalam sandiwara besar. Kita akan hadapi ini bersama, Mas, ucapku, menggenggam tangannya erat. Kita akan hadapi ini bersama. Suamiku menatapku, tatapannya sedikit melunak. Ia mengangguk pelan. Aku tahu ia masih terluka, tapi setidaknya ia tidak sendirian. Kami akan menghadapi ini bersama. Dan aku akan mencari cara untuk menghentikan pengaruh jimat itu sepenuhnya, agar suamiku tidak lagi menderita. Setelah semua kebenaran terungkap, ada rasa lega yang aneh menyelimuti kami bertiga. Suamiku memang terpukul,
namun ia memilih untuk menerima kenyataan. Ia tidak marah pada ibu mertua, ia hanya merasa sangat sedih dan kecewa. Ia juga tidak marah padaku. Justru ia memelukku erat, meminta maaf karena telah membebaniku dengan rahasia ini. Aku tahu, ia mengerti bahwa aku tidak punya pilihan lain. Kami bertiga sepakat untuk terus menjalani ruqyah. Setiap hari, Mak Ijah datang ke rumah, membantu kami membersihkan diri dari pengaruh gaib. Suamiku seringkali masih merasakan pusing dan mual, namun kejang-kejangnya tidak pernah terjadi lagi. Aku juga merasa tubuhku semakin membaik, dan pikiran kalutku berangsur-angsur menghilang. Masalah utama kami sekarang adalah bagaimana menjelaskan semua ini kepada penduduk desa. Keguguran palsuku sudah menjadi berita. Dan jika kami tidak menjelaskan yang sebenarnya, orang-orang akan terus mengasihani kami, atau bahkan mulai curiga jika kejang-kejang suamiku terus berlanjut. Kami memutuskan untuk berbicara dengan Mak Ijah lagi. Ia adalah orang yang paling mengerti tentang masalah ini. Mak, ujar suamiku, kami ingin mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Tapi kami tidak tahu bagaimana caranya. Mak Ijah menatap kami dengan tatapan bijak. Kebenaran itu memang pahit, Nak. Tapi kebenaran akan membebaskan kalian. Apa yang harus kami lakukan? Tanyaku. Kalian harus jujur. Ceritakan semua yang terjadi dari awal sampai akhir. Jangan ada yang ditutupi, ujar Mak Ijah. Dan yang paling penting, kalian harus meminta ampun kepada Allah. Ini adalah ujian darinya, dan Dia akan memberikan jalan keluar bagi hambanya yang berserah diri. Kami mengangguk. Kami tahu itu tidak akan mudah, tapi kami harus melakukannya. Keesokan harinya, kami mengumpulkan semua tetangga dan tokoh masyarakat di balai desa. Suamiku, dengan wajah yang masih terlihat sedikit pucat, berdiri di depan semua orang. Aku berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ibu mertua duduk di belakang, menunduk, air mata terus mengalir di pipinya. Suamiku memulai ceritanya. Ia menceritakan tentang masalah keuangan almarhum bapaknya, tentang perjanjian gaib yang dibuat, tentang wasiat aneh, dan tentang jimat yang menjadi sumber segala masalah. Ia juga menceritakan tentang kebohongan kehamilanku, dan bagaimana aku terpaksa melakukannya demi keluarga. Aku melihat wajah-wajah terkejut di antara hadirin. Beberapa orang tampak tidak percaya, beberapa lagi terlihat marah, namun sebagian besar tampak prihatin. Suamiku terus bercerita, suaranya bergetar, namun ia berusaha tegar. Kami tahu kami telah berbuat salah, ujarnya pada akhirnya, suaranya meninggi. Kami telah berbohong, dan kami telah terlibat dalam hal yang syirik. Kami mohon maaf kepada kalian semua. Dan kami memohon ampun kepada Allah. Kemudian, giliranku. Aku menceritakan tentang betapa beratnya bagiku untuk menjalani sandiwara itu, tentang rasa bersalah yang terus menghantuiku, dan tentang bagaimana aku akhirnya mengetahui kebenaran di balik jimat itu. Aku juga meminta maaf kepada semua orang, terutama kepada suamiku, karena telah membohonginya. Ibu mertua kemudian berdiri, wajahnya sembab. Ia menceritakan tentang ketakutannya kehilangan rumah dan nama baik keluarga, dan bagaimana ia terpaksa melakukan ini semua demi suamiku. Ia menangis tersedu-sedu, meminta maaf kepada semua orang, terutama kepada almarhum suaminya. Suasana hening setelah kami selesai berbicara. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, perlahan, satu persatu dari mereka mulai mendekati kami. Mereka memeluk kami, memberikan kata-kata penguatan, dan mengatakan bahwa mereka mengerti. Mereka mengatakan bahwa mereka memaafkan kami, dan akan mendoakan kami.
Ibu Haji dengan mata tajamnya mendekati kami. Ia menatapku lalu tersenyum. Alhamdulillah, Nak. Kamu sudah menemukan kebenaran. Allah akan selalu menunjukkan jalan bagi hambanya yang bersabar. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini ku gendong, kini terangkat sudah. Aku tahu, proses penyembuhan ini akan membutuhkan waktu. Tidak hanya bagi suamiku, tapi juga bagi kami bertiga. Namun, kami akan menghadapinya bersama, dengan keyakinan penuh pada Allah. Hari-hari berikutnya, kami merasakan perubahan yang signifikan. Suamiku semakin pulih, ia tidak lagi sering pusing atau mual. Ia kembali ceria, bahkan lebih ceria dari sebelumnya. Kami semakin dekat sebagai keluarga. Kami belajar dari kesalahan, dan kami memutuskan untuk menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan ketakwaan. Rumah kami memang tidak lagi terancam dijual. Penduduk desa, setelah mengetahui cerita sebenarnya, justru memberikan dukungan penuh kepada kami. Mereka tahu bahwa kami telah berbuat salah, tetapi mereka juga melihat ketulusan kami dalam meminta maaf dan bertobat. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras, suamiku menatapku dengan senyum tulus. Mungkin belum rezeki kita, sayang, untuk punya anak sekarang. Tapi aku yakin, suatu saat nanti, Allah akan memberikan kita amanah itu. Aku tersenyum, mengelus tangannya. Insya Allah, Mas. Kita akan terus berusaha dan berdoa. Dan kali ini, kita akan melewati semuanya dengan kejujuran. Kami tahu, perjalanan hidup kami masih panjang. Namun, kami tidak lagi takut. Kami telah belajar bahwa kebohongan, sekecil apapun, akan selalu membawa malapetaka. Dan kebenaran, seberat apapun, akan selalu membebaskan dan membawa kedamaian. Kami akan menjalani hidup dengan tulus, berpegang teguh pada ajaran agama, dan percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kami.